وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم ما رأينا العيس حنت بالصراء إلا إليك والغمام لك ظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الربيع النفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin. Sayyidina Muhammad, sahibi jawami'il kalim, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ikhwan fillah, akhwat fillah. Saya sedang memegang kitab Fajrul Islam, karya Ahmad Amin. Ini cetakan lama 1975. Ahmad Amin ini sejarawan kritis terhadap hal-hal yang sudah mapan. Apa yang sudah mapan dalam ilmu hadis, lalu dicoba bongkar. Akhirnya Ahmad Amin dibully, dikritisi. Tapi ada yang terpengaruh banyak oleh buku beliau ini, beberapa kelompok-kelompok yang kemudian menjadi pembenaran terhadap pengingkaran mereka atas sunnah. Maka muncullah dulu di Mesir itu ada gerakan Adwa al-Muhammadiyah atau apa namanya. Itu kelompok yang yunkir ala sunnah.
Bagaimana cara ingkar atas sunnah? Ingkar terhadap orang-orang yang meriwayatkan sunnah dari Nabi. Maka tema mereka fokus untuk memberangus kepercayaan kita kepada sosok yang kita anggap poros-poros hadis. Siapa poros hadis di kalangan sahabat? Abu Hurairah, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Ya. Orang-orang ini akan diberangus mereka, terutama dua orang pertama. Sama Abdullah bin Umar ya. Mereka akan berangus Abu Hurairah. Abu Hurairah yarwil hadis 5,000. Itu terbanyak, meriwayatkan hadis 5.000. Kalau antum coba kritisi Abu Hurairah, lewat sudah. Sahih Bukhari habis sudah. Karena Sahih Bukhari tanpa takrir, ya sekitar segitu 4.000-an sampai 5.000. Dan dia hitung di sini, dia serius hitung. Tapi saya lihat, ternyata bukan hitungan dia. Dia membaca kitab Fathul Bari. Jadi dia orang ini serius. Masalahnya, orang yang mengkritisi Ahmad Amin tidak baca Fathul Bari. Jadi nggak imbang. Ahmad Amin namanya. Ya. Sudah ada PDF-nya ini ya. Dan dia dari halaman 200-an di sini, halaman 208 ya, Faslus Tsani, membahas tentang al-hadis. Ini baru pengantar aja. Nanti kita bedah apa aja yang dibahas sama dia. Nanti mungkin pekan depan atau pekan keberapa. Oleh di Damaskus, bahkan di Al-Azhar dulu ya, termasuk di guru kita, ya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu menyaksikan karya beliau ini. Ya. Saya termasuk penikmat buku apa saja, termasuk buku dia, karena genit. Selama ini kita belajar ilmu hadis, mapan. Abu Hurairah periwayat hadis. Oh, itu dicecar habis tuh. Aisyah, kemudian rawi-rawi istilah sahih, tidak sahih. Bagi kita itu baku, bagi dia enggak, itu ijtihadi semua. Dicecar habis. Maka ketika beliau nulis Fajrul Islam, itu buku ini buku dahsyat. Jadi buku ini termasuk sangat berani di zamannya. Antum bayangkan orang nulis di tahun berapa tuh beliau nulisnya? 1933. Kita lagi ngapain? Lahir aja belum. Dia sudah berani ngomong hal-hal yang mapan terus dia hantam. Al-Quran mapan. Hadis mapan enggak? Itu masalahnya. Ya. Kenapa ada hadis dhaif, hadis palsu berkembang? Dicari alasannya. Maka ketemulah sama dia. Tasahulnya kelompok-kelompok ahli hadis dalam meriwayatkan hadis dhaif, ini adalah bibit penyebab utama hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu berkembang. Terus dia lihat perbedaan mazhab. Terus antum kalau belajar ilmu hadis, ada namanya ilmu takhrij. Takhrij hadis, pilarnya adalah belajar jarah wa ta'dil. Tahu jarah wa ta'dil ya? Jadi ada sosok rawi, kita cari sisi buruknya, kita cari sisi baiknya. Mana yang kuat? Menggosipin rawi. Itu ilmu paling penting. Ini yang kemudian diseriusin Al-Albani, walaupun dia tidak punya sanad dalam bab ini. Dia punya sanad ijazah tabarukan aja. Dia nggak punya sanad kitab Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim itu, kecuali jalur tabaruknya ada Bakh ya, At-Tabbakh ya, Al-Halabi. Maka Albani kemudian dengan ilmu ma'rifat Jarh wa Ta'dilnya dia coba untuk cek aja. Oh, orang ini dhaif, orang ini mungkar. Udah gitu aja, gampang sebenarnya. Bedanya dia tekun karena dia ahli jam. Orang jam itu tekun nggak? Kenapa jam bisa mahal? Seharga dengan harga mobil kadang. Karena itu butuh ketekunan yang luar biasa. Dan Albani itu diberikan kelebihan di situ sebenarnya. Tapi sayangnya dia nggak berguru. Karena dia tidak berguru, wah siapa aja dihantam. Ya. Hatta Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi aja dikecengin. Ya, kayak ngelebih-ngelebihin Kijaman itu. Antum tahu Kijaman? Nggak tahu ya. Siapa aja dikecengin sama dia, malaikat aja dikecengin sama dia. Fakta ini kemudian berkembang. Ahmad Amin masih membuka
ruang tahun 30-an. Dia kemudian nulis lagi Zuhrul Islam. Dan diejek oleh ulama-ulama di Saudi. Wa mata qabla ayaktuba asral Islam. Dia mati sebelum menulis asarnya Islam. Asarnya Islam kan berarti mundur. Dia sampai zuhurnya aja dia. Zuhur. Fajar, duha, zuhur. Saya punya semua, alhamdulillah. Cuma ada yang minjam hilang, nggak balik-balik. Ya. Yang duhal Islam itu 1 jilid hilang. Itulah nastapanya minjemin buku di sini. Dia nggak tahu kalau kita dulu belinya pakai duit jajan yang kita tahan-tahan. Ya kan? Ini saya beli waktu masih S1, semua S1, S2 lah. Yang saya ingat ya. Dulu atu-atunya toko kitab di sini itu namanya toko Kang Aziz. Orang Darussunnah. Itu kalau sama kita jual kitab kayak beli ngasih kitab. Lu ambil. Ngasih duitnya berapa aja terus sama dia. Ya barakallah fi. Ya. Saya nggak tahu nasib dia sekarang. Quran itu kan sudah ditadwin, dikodifikasi. Hadis dikodifikasi? Enggak secara resmi. Maka kata dia, ini menyebabkan iktifa'uhum bil itimad ala dzakirah. Sahabat kemudian berpegang kepada hafalan. Nah, ini celah nih. Celah bahwa hadis ini sangat rentan dengan kesalahan. Ini versi dia lah ya. Versi dia. Hujan. Oh, AC. Sampai kemudian di zaman siapa? Baru ada kodifikasi. Umar bin Abdul Aziz. Itu pun Umar bin Aziz mengalami nastapa. Jadi beliau itu anak-anak raja, anak istana, belajar hadis. Dia bawa kertas. Kertas kan mahal. Sama gurunya dipanggil, oh hebat kamu ya. Sini kertasnya. Dikumpulin, dirobek. Kata Umar bin Aziz, gue masih banyak di rumah. Pulang, disalin lagi. Ya, pulang disalin lagi. Apa yang dia hafal, dia tulis lagi. Terus ulang. Umar bin Aziz dilawannya. Dia teman pengajian. Namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ketika beliau jadi raja, Ibnu Syihab Az-Zuhri diangkat menjadi pemimpin ketua orang yang ngapain? Mengkodifikasi hadis. Suara saya bisa didengar ya? Nggak perlu pakai mic kan? Di awal abad pertama, kedua itulah ya. Kan dia wafatnya tahun 101 atau 100, Umar bin Aziz. Sedangkan Ibnu Syihab melanjutkan proyek itu walaupun khalifah sudah mati. Dia wafat sekitar tahun 124 ya. Baru dia wafat. Jadi dia punya rentang waktu sekitar 24 tahun mengumpulkan hadis. Maka tiadalah sekarang orang belajar hadis kecuali berkat jasa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, Imam fi Tadwin Sunnah An-Nabawiyah. Apa kata si Ahmad Amin? Wa ba'da wafati sallallahu kana al-kizb alaihi ashal. Yaghlibu ala dhann annahu innama qila li hadisatin hadasat zuwira fiha ala rasul. Jadi kenapa muncul hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar? Siapa yang berbohong atas dengan sengaja, maka siap-siap tempat tinggalnya di tempat duduknya di neraka. Karena memang ada kejadian orang memalsukan hadis. Nah, ini alasan dia berikutnya. Ya. Nah, di sini dia sebutkanlah data-data. Nanti kita bisa bantah ya. Cuma bukan hari ini. Lalu dia menyebutkan penyebab munculnya hadis-hadis palsu. Apa aja? Khusumah siyasiyah. Perseteruan politik. Ali, Abu Bakar, Ali, Muawiyah. Dan itu memang ada. Kita akui memang ada. Tapi jangan dipukul rata lah. Ya. Kemudian bagi mereka nih, bagi si Ahmad Amin, hadis lau kuntu muttakhizan khalilan la takhastu Abu Bakrin khalilan, itu hadis palsu. Dibuat-buat oleh pro Abu Bakar.
Berlebihan nggak? Seandainya aku ingin mengangkat seorang khalil, aku akan angkat Abu Bakar. Menurut Ahmad Amin, ini sebenarnya dibuat-buat oleh kelompok pro Abu Bakar. Terus apalagi kata dia di halaman 213 dia mengatakan, la takadu tashaq wa anta taqra'uha wa annaha wudi'at li ta'yidil Umayyin wal Abbasiyyin awil Awaliyyin. Jadi hadis-hadis politik itu kalau pemerintahan Umayyah maka memperkuatkan Bani Umayyah, menghancurkan Bani Alawi. Kalau lagi zaman Abbasiyah memperkuat Bani Abbasiyah. Ada memang, tapi itu sudah diputus oleh ulama ahli hadis. Ya. Ada khilafat al-kalamiyah. Itu jelas tuh ya. Misalnya antum pernah dengar man qala al-Quran kafir, man qala al-Quran makhluk kafir. Itu kan buatan orang-orang abad kedua ketiga. Siapa yang mengatakan kalam Allah itu makhluk kafir. Qala Rasulullah. Bahkan dinisbatkan ke istri Rasulullah, Aisyah Ummu Salamah. Karena aneh tuh. Mana sempat? Mana ada perdebatan kalamullah makhluk tidak makhluk di zaman istri Rasulullah. Itu jelas buatan itu ahlu sunnah loh. Buat hadis palsu terhadap istri Rasul. Atau emang sengaja dari musuh ahlu sunnah buat ya playing victim. Saya jadi kan. Ada yang karena perbedaan fikih. Nah, maka muncullah hadis-hadis muji Abu Hanifah berlebihan, muji Imam Syafi'i berlebihan, muji Malik berlebihan. Ada lagi penyebabnya karena menjilat kepada pemimpin. Ya, biar nyenengin orang lagi mati aja kan muncul kan? Mimpi dibuat-buat kan ada kan? Netizen soalnya. Ada yang untuk motivasi beramal ya. Macam-macam nih. Nah, maka muncullah kemudian kelompok yang kita sebut dengan Inkarus Sunnah. Orangnya disebut dengan Abu Royah. Abu Royah atau Abu Royah, saya kurang tepat kali ya. Abu Royah. Ya. Dia menulis tentang Adwa al-Muhammadiyah. Saya ingat saya itu namanya. Si Abu Royah ini, dia membuli sosok Abu Hurairah sebagai orang yang tukang bohong, suka makan, perutnya buncit gitu. Tegang itu. Kalau santri, ini pernah nyantri kan? Diajak orang makan, seneng nggak tuh makan? Normal nggak? Normal aja. Kayaknya Bu Roya nggak pernah nyantri di Jawa ya kan? Kita tinggal di asrama, duit seret. Tiba-tiba ada orang ngajak makan, mau kan? Senang-senang aja, laki perempuan menurut Ani sama aja. Asrama perempuan, kalau nggak ada ikhwannya, kayak ayam. Sama, ikhwannya sama. Saya kan dulu termasuk orang yang nggak suka begitu. Akhirnya dituduh tidak sosialisasi dengan kawan-kawan. Jadi orang kalau ngumpul makan duren, makan rambutan, saya di kamar saya aja, sibuk sendiri. Nggak minat ngumpul-ngumpul, nafsu ngeliat itu bareng-bareng itu. Tapi bagi teman-teman lain lagi, ini asik loh temenan. Jadi beda perspektif. Saya mikirnya apa, saya pikirnya apa. Akhirnya mereka, oh Rozi itu belagu. Bukan belagu. Bagi saya, memperebutkan makanan yang sedikit, orang kepalanya banyak. Wah itu menjatuhkan harkat dan martabat. Tapi di pesantren, itu asik. Saya nggak memahami itu, karena kebiasaan serius. Biasa mantan. Kebiasaan ngeliat orang tuh serius semua. Kan baru sekarang saya bisa canda ya kan. Setelah dapat hadis irhamu man fil ardi sama dari Al Habib Al-Jufri, baru luntur tuh zup. Dari Kiai Marwazi, dari Syekh Zakaria Al-Alabi, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Dari mereka-mereka saya berulang-ulang dengar, baru rontok tuh kekaguan. Jadi mereka-mereka yang hatinya keras itu, obatnya cuma satu, dengerin hadis ini dari guru ahlinya. Nanti kolbu akan lembut semua. Insya Allah. Jadi jangan dikira ijazah-ijazah hadis yang kita lakukan itu nggak ada efeknya. Ada efeknya. Ya. Baik.
Abu Royah inilah kemudian memframing Abu Hurairah, masa orang 3,5 tahun bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Nah, ini yang paling urgent sebenarnya. Ini perdebatan ilmiah sebenarnya. Kalau di dunia kalangan ilmiah itu perdebatan biasa, benar nggak? Dulu di Darussunnah biasa kan debat gitu? Biasa, di kampus biasa debat begitu. Tapi perdebatan ini tidak elok dibawa ke kalangan awam, karena tidak semua orang awam itu mengerti hal-hal ini. Ya. Maka buku yang paling cocok untuk orang awam itu buku Mustafa Sibai. Ya, tahu ya? Apa judulnya? Judulnya As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam. Itu sudah diterjemah, silakan dibaca. Kritik dia terhadap Abu Raya, kritik dia terhadap ingkar sunnah, itu cakep aja bukan main. Tapi kritik dia terhadap orientalis, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena dia membaca buku terjemahan, bukan kok asli. Tapi dia mengkritisi Abu Raya, mu'tamad. Silakan diambil tuh. Lakin intiqadahu ala al-musyrikin indi ghair mu'tamad, ya. Kurang pas. Karena dia memang bukan pakar orientalis. Ya. Baik. Lalu bagaimana jika ada sosok orang yang ngajarin tasawuf selama ini, terus dia ngomong tentang Abu Hurairah dengan kalam-kalam seperti itu? Ya, dia sedang tidak membawa pakaian tasawufnya. Mungkin karena dia pernah jadi dosen, dia lama di kampus, dia membawa diskusi itu bukan diskusi liberal tidak liberal, itu diskusi orang-orang yang melek dalam ilmu hadis. Itu biasa. Cuma tolong jangan dibawa ini ke pengajian biasa, orang awam mana ngerti. Ya, malah jadi fitnah. Nanti kalau begini orang anti tasawuf kan? Karena dia pengajar tasawuf. Gitu. Bagi kita sih, kita ngerti perdebatan dia itu kemana. Saya yakin dalam hatinya paling kecil dia tetap takzim kepada Abu Hurairah. Gitu. Belum lagi dia cerita tentang Khadijah. Itu kan perdebatan jadul semua. Jadi bacaannya, jadi orang kalau bacaannya ini, pasti ngomongnya kayak gitu. Ya, bacanya Fajrul Islam. Saya kan dulu sehabis baca ini, langsung disterilisasikan dengan membaca kitab-kitab Hindu. Saya nggak mau cuma terpengaruh oleh satu tren. Kita nih mau membongkar sesuatu pakai buku ini. Tapi kita nggak kembali ke sesuatu itu, kita taklid ke buku ini. Sama aja. Ya, taklid lagi. Taklid ala taklid. Bukan nur ala nur. Zulumat ala zulumat. Jadi teman-teman jangan terpancing banyak, tapi ini beberapa yang mau saya sampaikan untuk mukadimah saja ya. Termasuk dia mengatakan bahwa Khadijah itu agamanya apa ya? Karena dia membawa beberapa isu di situ tentang poligami, Khadijah tidak poligami, ada satu lagi sebenarnya. Ketika Nabi dapat wahyu dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Kenapa kemudian seorang Rasul ditahbis oleh Waraqah? Gitu. Waraqah kan seorang Nasrani. Justru jawabannya sederhana. Karena Waraqah agama dia masih Hanifiyah. Kristennya masih Kristen yang disebut oleh Nabi Isa. Wa tawaffani muslimin. Ya. Beliau ingin menjadi seorang muslim. Berserah diri kepada Allah, arti Islam. Ya, agamanya adalah menyembah Allah, bukan menyembah Isa. Itu Waraqah. Itu Waraqah ya. Maka Waraqah bagi saya biasa aja itu. Cuma antum kan nggak kuat aja dengarnya. Waraqah ini baru satu sosok yang disebutkan dalam riwayat hadis. Sebenarnya kalau kita mengkaji sebelum Rasulullah, di Yaman, itu sudah ada gereja Ethiopia. Abraha tuh punya gereja, Kasil namanya. Itu gerejanya tuh bundar melingkar. Sampai sekarang masih ada. Ada gereja di Wasan, ada gereja di Sana'a, banyak gereja di sana. Artinya ketika orang Arab dulu beli barang di Sana'a, di Aden, itu mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang Kristen. Banyak, tapi yang disebutkan riwayat yang paling sahih itu cuma Waraqah ibn Naufal gitu. Kenapa kita harus takut?
Biasa aja. Bahkan cerita Abraha ingin menghancurkan Mekah, itu karena ada orang Mekah mengolok-olok agama Abraha dan merusak gereja Abraha. Maka Abraha bawa pasukan gajah ke sana. Lalu ingin mengatakan, pindahin aja tuh. Masa rumah Tuhan jadi tempat berhala, kira-kira begitu. Pindahin aja ke Yaman. Maka dibuat tempat yang bagus. Baru kemudian dia serang Mekah. Ternyata Allah kan memilih Mekah, bukan memilih Sana'a. Jadi nggak usah khawatir. Sebelum itu sudah ada agama. Ya. Udah ada agama orang Yahudi, ada Nasrani, semuanya kan satu agama itu. Satu Tuhan. Nabi Sulaiman agamanya sama nggak dengan Nabi Isa? Nabi Sulaiman istri berapa? Ya. Kenapa Nabi Muhammad nggak sempat mempoligami Khadijah? Kenapa tuh? Ya, kalau di Madinah kan sempat. Kenapa di Mekah nggak sempat? Jangankan mikirin poligami, mikirin bisa makan aja sulit. Mikirin untuk menjaga satu orang aja sulit. Nabi itu baru dakwah Syria. Jadi kalau antum dakwahnya dakwah Syria, jangan langsung bab ta'adud. Tar. Masuk dulu ke Madinah Yastrib. Ya Donald Trump ya, kayaknya udah pengen ya. Habis minum kopi ya. Gawat itu. Pengen tak kasur dia. Nah, nanti kita eksplorasi itu. Jadi ini mukadimah aja. Saya tidak mau konfrontasi sebenarnya. Tapi Sidi Musa, apa yang Sidi Musa dengar? Begitu aja kan? Abu Hurairah dituduh itu ya. Dan Syiah. Yang dia tidak hanya sebenarnya yang fanatisme sahabat ya di Kitabul Ilm Abu Hurairah itu disidang sama Umar, disidang sama sahabat. Kenapa ente banyak hadis? Itu Sahih Bukhari itu. Apa jawaban dia? Ketika muhajirin sibuk di pasar, fil aswaq, orang-orang Ansar sibuk di mazariya, aku menyaksikan yang kalian tidak saksikan. Aku mendengar yang kalian tidak dengar. Aku belajar, kalian sibuk di luar. 3,5 tahun, kalau yang sudah pernah kuliah S1 7 semester bukan? Cukup nggak? Lebih cukup daripada kuliah cuma 3 hari seminggu. Beliau 5 waktu bersama Rasulullah SAW. Coba antum hitung aja. 5 waktu bersama Rasulullah itu sebulan. 5 kali 30, kali 12, kali 3,5. Bisa nggak jadi 5.000? Bisa. Iya, wajar ya. Apa kejadian-kejadian yang terjadi? Ditambah Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh guru-guru besarnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau juga berguru kepada Aisyah, kepada orang-orang yang besar. Jadi Abu Hurairah itu yarwi an Nabi wa an kibari sahabat. Berikan dari Nabi dan sahabat-sahabat senior. Maka disebut mursal sahabat. Mursal, dan itu nggak ada masalah. Mursal sahabat tidak masalah karena kullu sahabat udul. Setiap sahabat itu udul fi riwayah, la fi siyasah ya. Mereka terpercaya dalam meriwayatkan, bukan dalam pergerakan politik. Ini dua hal yang beda nih. Ya. Jadi Abu Hurairah sudah menjawab dan Bukhari pasang badan, ditaruhlah di Kitabul Ilm. Karena Bukhari mengerti siapa Abu Hurairah. Jadi kenapa dia 3,5 tahun bisa meriwayatkan? Ya antum pernah kuliah nggak 3,5 tahun? Ya pernah nyantri nggak 3,5 tahun? Berapa maklumat dapat? Pasti lebih dari 5.000 maklumat. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah? Kemudian percaya doa nggak? Abu Hurairah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hafalanku lemah.
Apa kata Nabi? Ubsut ridaak. Itu ridakmu. Coba jangan dikencengin. Di riwayat lain saubak ya. Bajumu jangan terlalu kenceng. Bajunya agak longgar. Apa hubungannya? Itulah namanya doa berrumus. Doa simbolis. Ada hubungannya. Ngelapangin baju dengan hafalan kuat. Kan nggak ada. Itu karena Rasulullah aja. Rasulullah ganti chip dia kira-kira begitu. Ya. Dan itu terjadi kalau ada orang yang menjadi pewaris ruhani. Abu Hurairah akan mengalami hal yang sama. Karena Abu Hurairah ini sahabat Rasul. Pasti ada pewarisnya di akhir zaman. Ya. Dan kerohaniannya pasti mirip-mirip. Apalagi, siapa yang mencoba untuk merongrong sosok Abu Hurairah? Syiah, Mu'tazilah, sama nih, tasyayyu', liberal, inkarus sunnah. Oh, dalam hal ini, Ahlus Sunnah, Asy'ari dan Salafi lagi berkawan. Walaupun mereka nggak akan pernah berkawan. Kebetulan sama. Ya, karena datanya sama. Kitab-kitab maraji'nya sama. Gimana? Ya, ini kan memang udah zamannya. Zaman Fattan. Jadi kalau kita kembali ke zaman Nabi, ada sahabat bikin rusak. Satu orang aja. Mu'az membuat rusak hati seorang sahabat. Akhirnya dia keluar dari jamaah sholat. Apa kata Nabi? Afattanun anta Mu'az. Kamu buat fitnah wahai Mu'az. Mungkin kita boleh bilang juga afattanun anta. Itu jangan buat fitnah lah. Ya. Jadi jangan buat hal-hal yang nggak penting. Kan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya. Sempurna Islam kita kalau kita menghindari yang nggak penting. Penting nggak membahas itu di kalangan orang awam? Kecuali di kampus, silakan. Di kampus boleh. Tapi di kampus pun kan kita ada data-data. Nah, inilah teman-teman. Bayi baru lahir. Antum kasih duren. Kan enak. Bayi baru lahir, kasih nasi goreng. Kan enak. Bayi baru lahir kasihnya apa? Susu. ASI. Kalau udah balita, kasih roti. Kalau udah anak-anak, baru kasih nasi. Dunia YouTube ini kan dunia campur-campur. Ya pinter-pinter lah. Pinter-pinter lah. Jangan bikin masalah. Jangan sampai tasawuf yang pernah dia sampaikan sebelumnya nanti tertolak. Cuma karena dia ngomong begitu. Tapi ya sudahlah ya. Kita doakan saja dia baik-baik aja. Ya, dia merevisi lah yang kita. Ya. Alas. Baca kitab kita. Jam 8. Ada pertanyaan? Jangan Donald Trump lagi. Gimana, Akhwan, ada yang mau ditanya? Ya. Dipengaruhi gurunya yang sebelumnya gitu. Dia Ibnu Khaldun baru. Ibnu Khaldun dulu Ahlus Sunnah. Dia Ahlus Sunnah nggak? Tapi dia mengkritisi hadis Al-Mahdi dan Dajjal. Isa. Dia nggak percaya. Gimana tuh? Kitab Muqaddimah itu, dia nggak percaya. Jadi seandainya dia tuh nggak nolak hadis ini, waduh cakep sekali itu Ibnu Khaldun. Ahmad Amin sama. Buku dia bukan berarti jelek, saya penikmat buku dia. Tapi kan dia menyisipkan di situ hal-hal dulu kesalahan-kesalahan, kekeliruan-keliruan, zalat kita nyebutnya, yang pernah terjadi pada Ibnu Khaldun. Benarlah kata Imam Malik dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kalau engkau mau ingin menjadi imam muqtada, imam yang diikuti, jangan kamu sampaikan semua yang kamu tahu. Nah, dia menuliskan semua yang dia tahu. Ahmad itu kalam dari Imam Malik.
Malik dalam riwayat Imam Muslim. Jadi dia bukan orang sendiri, dia terinspirasi oleh Ibnu Khaldun, terinspirasi oleh orang-orang sebelumnya. Dia ahli sunnah, sunni tadinya. Jadi dia turos ahli sunnah. Dan dia termasuk mengkritisi ini loh, mengkritisi kelompok-kelompok selain ahli sunnah, dikritisi. Syiah aja dikritisi di sini. Jadi jangan dikira dia kemudian liberal, enggak. Untuk ukuran Ahmad Amin, pantas dia ngomong gitu. Tapi untuk ukuran antum, janganlah. Dia bacaannya 1 jilid Muqaddimah Hadis Sari itu, Muqaddimah Fathul Bari kan Hadis Sari namanya, selesai sama dia. Bolak-balik dibaca. Aneh mau tanya nih, siapa yang ngaku manhaj Ahlussunnah sekarang khatam kitab Hadis Sari? Kalau aneh kasih kitab ini, ya, kita baca, kita selesai. Minat baca kita kecil. Mau dengerin video lengkap aja nggak mau. Iya. Senangnya foto-fotongan, ya kan? Ada yang ngomong, wali itu ada yang dikira gila. Dia bukan gila. Yang kita maksud wan sekhon, tapi yang ditampilin sama mereka orang-orang gila beneran. Bahlul bener ya. Gagal paham. Firqah gagal fahamiyah. Gimana? Aku ada yang mau tanya. Ikhwan, Pak Is, ente mau nanya apa Pak Is? Bersiso. Teman-teman dimakan Allah. Jadi ada isu yang elok kita diskusikan di depan umum, ada yang tidak elok. Ya. Antum jangan ngomong khilafiyah Yasin depan orang ahli bahsul masail. Tawa deh. Tapi bicaralah itu di depan orang yang butuhkannya. Sama, kita nggak akan ngomong tentang fana, bako, kecuali kita kemas. Jadi ada materi berat, ada kemasannya, dalil, lalu penjelasan ulama. Nanti bisa kemakan, walaupun yang dengerin orang biasa. Insya Allah. Ya. Nah, kita Fajrul Islam nih, antum baca nggak akan berubah iman, tenang aja. Saya kan sering baca kitab ini, dan iman saya nggak berubah sama sekali. Malah tambah mantep. Bahwa dia ini ada salahnya gitu. Ya. Ahmad Amin inilah yang berani tahun 33. Jadi di masa dia itu ada untuk sejarah dia. Ada Ali Abdul Razik. Usulul Hukmi wal Hikam. Waktu itu kan ada usaha untuk mengembalikan ke khilafah, daulah Islamiyah. Tapi yang sudah runtuh kan 1904. Maka Ali Abdul Razik realistis, dia bilang, untuk apa lagi ente kembalikan? Apa ente mau mengembalikan daulah yang dulu paman bunuh anak, ponakannya, ayah bunuh anaknya, saudara bunuh saudaranya. Dia cerita tentang Abbasiyah, teman bunuh teman, paman bunuh teman, paman bunuh ponakan. Di Turki Utsmani, saudara bunuh saudara. Mau itu yang kamu balikin? Pertanyaan Ali Abdul Razik, langsung dia disikat. Saat itu orang belum siap mendengarkan kalam itu. Tapi di zaman sekarang orang paham. Makanya saya katakan, daulah yang kita tunggu bukan daulah yang begitu. Daulah yang kita tunggu ala minhajin nubuwah. Minhaj kenabian. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau minhaj kenabian, pasti pewaris Nabi orang. Pewaris Nabi ya wali. Wali itu disebut ulama. Ulama itu yakhsyallah. Takut kepada Allah. Saya takut kepada seseorang karena kenal dia. Saya segan sama seseorang karena mengetahui dia. Maka yang disebut orang yang wali, yang alim itu, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini buku-buku kulit-kulit lah, boleh dibaca ya. Untuk nyegar-nyegarin otak. Buat latihan berpikir ya. Jangan benci dulu, jangan baca dulu buku orang yang nolaknya. Baca dulu buku ini, baru baca orang yang kritisi dia. Ada kok beberapa hal yang luar biasa. Dia itu akan ngomong gini. Sahih Bukhari itu sahih, tapi kan itu bukan dari Allah. Benar kan? Benar nggak? Sahih Bukhari kan buatan imam. Makanya Imam Daruqutni tidak mempermasalahkan ketika dia mengkritisi Bukhari.
nggak kafir, tapi kelasnya Darqutni. Sekarang kelasnya Albani, mencoba mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, ya salam. Apalagi Donald Trump kan, Donald Trump Al-Fadani mau mendhaifkan Sahih Bukhari ke laut. Ya. Bismillah. Tambah mantap kayaknya. Iya. Kita kasih dia Hajar Aswad ya. Masya Allah. Semangat. Semangat. Harus semangat. Masya Allah. Teman-teman, ke depan nih saya kasih pemetaan sedikit. Ini mengulang yang sebelumnya. Musuh kita bukan lagi Syiah. Musuh kita bukan lagi liberal. Musuh kita bukan lagi kebatinan, kepercayaan, enggak. Musuh kita Khawarij. Karena Nabi mengkhabarkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, fa in laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu bertemu, jangan diam. Guru saya dulu ngomong, Abu Ya Hasan Basri, maksud Nabi perang itu apa ya? Itu beliau ngomong tahun 97. Waktu itu Wahabi Salafi belum muncul. Belum muncul. Gimana cara perangnya ya? Muhammadiyah dibuat oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan Ahlussunnah. Walaupun kemudian belakangan ada perubahan-perubahan. Tapi pendirinya kan masih Ahlussunnah. Ya. Maka kemudian beliau wafat tahun 2001, itu beliau belum masih menggantung makna faqtuluhum, seranglah mereka. Itu masih digantung. Belakangan malah saya muridnya yang menjadi bagian dari mereka. Ya sebentar sih, nggak lama-lama sih ya. Tapi kan lumayan, bikin kaku. Bikin tegang di rumah. Itu bapak saya saksinya. Kalau nggak percaya tanya bapak saya tuh. Ya, saksi bahwa saya pernah terpapar mereka. Bahkan saya terpapar dulu mentauhidkan Pancasila. Bagi saya Pancasila itu tauhid. 2,5 tahun mantan. Undang-undang dasar itu tandingan Al-Quran. Coba tanya semua orang yang belajar Pancasila, apakah itu tandingan Al-Quran? Isinya sama kan dengan Al-Quran? Isinya itu diambil dari Al-Quran ke Qul huwallahu ahad. Pernah terpapar. Baru kalau untuk bab politik baru bersih waktu S2. S2. Saya diizinkan Allah menerjemah salah satu buku dari siapa namanya? Anaknya Saifuddin Zuhri ya. Ya, ada bukunya tentang Piagam Jakarta. Itu anaknya Pak Anak Ansori. Ada pahlawan kita namanya Saifuddin Zuhri atau Ansori, saya lupa antara orang ini. Punya buku judulnya Piagam Jakarta. Saya dulu dapat proyek dulu menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kita nerjemah ya dapat ilmu. Saya di situ berlatih menerjemah dengan uslub Arabiah walaupun belum banyak kemajuan, tapi lumayan kita lakukan. Di situ saya kemudian tahu sejarah Soekarno. Soekarno ternyata orang yang sangat kuat tauhidnya. Dan dia tidak pernah anti-Islam. Kan sekarang banyak nih pejuang-pejuang muda nih sekarang bilang Soekarno komunis gitu kan. Waduh, kurang ajar banget. Ya, masa proklamator kita dianggap komunis. Dia justru menjinakkan komunis. Maka dia buatlah Nasakom. Itu kan Nasakom. Wah, antum apa yang terjadi 2019, itulah yang terjadi waktu Majelis Konstantin. Bahkan mungkin lebih parah. Hasilnya apa? Sekian tahun majelis itu dibuat, nggak ada hasilnya. Karena semuanya merasa pinter. Partai Islam nggak ada nyatu. Nggak ada yang nyatu. Jadi nggak ada apa-apanya 2018, 2016, 19 itu nggak ada apa-apanya. Itu betul-betul di kalangan elit itu kacau. Bedanya kalau kemarin di akar rumput. Kacaunya di akar rumput. Itu aja bedanya dulu dengan sekarang. Soekarno mengeluarkan dekret 59 ya. Itu adalah kembali kepada makna Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu pemaknaan terhadap Pancasila.
tetap Pancasila, Turunan Yang Maha Esa, tapi isinya dijelaskan dengan piagam Jakarta yang dulu dibuat oleh 8 kiai, 8 seorang muslim, 1 non muslim. Dulu saya termasuk yang mengharamkannya, mentauhidkannya. Bahkan saya tidak pernah respect kepada Soekarno. Habis baca buku itu, ya kita minta ampun lah kepada Allah. 2009 atau 2010, sekitar tahun itulah. 2010 barangkali ya, saya ingat saya. Jadi itu baru bersih Ar-Razi NKRI. Sebelumnya enggak. Ya, jadi sebelum 2010 dalam chip terdalam Ar-Razi itu masih bugot, ingin memberontak. Jadi saya senang tuh kalau ada bom. Markas di bawah itu saya senang dulu tuh. Ya, udah batin saya kalau ada bom di wah ini jihad sebenarnya. Tapi 2010 ternyata dengan rajin membaca, rajin diskusi, Allah bersihkan kita. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin kita beda nasib sekarang. Ya. Jadi saya bisa memahami negara ini dengan baik pun juga proses panjang. Dan saya berharap teman-teman di luar sana yang sekarang terpapar oleh pemikiran itu menemukan pola-polanya supaya kembali memahami dengan baik. Ya. Kalau orang Nahdien, Muhammadiyah, udah beres lah insya Allah ya. Bener, beres. Tapi Muhammadiyah sempat bergejolak kan dulu tahun 84. Asas tunggal ya. Makanya Wadah Islamiyah keluarkan dulu. Gitu kan. Saya nggak terlalu detail baca sejarah tentang Wadah Islamiyah. Tapi yang saya dengar dan saya baca dari buku-buku ma'arif kita, sejarawan kita begitu. Musuh kita nanti teman-teman, itu kelompok Khawarij. Khawarij itu menjadikan, ini tidak hanya persoalan Yasin dan gak Yasinan, menjadikan persoalan furu' menjadi usul. Persoalan politik menjadi usul keimanan, pokok keimanan. Persoalan cabang dia taruh menjadi pokok. Ayat untuk orang kafir, musyrik dia pakai untuk sesama muslim. Dan kelompok itu sudah mulai muncul di Indonesia. Ya, mereka menguasai media-media. Dan itu ada 2 sayap. Satu jalur pergerakan, satu jalur pengajian. Pergerakan itu nanti terpecah lagi. Ada yang terjun ke dalam dunia politik, ada yang kemudian bergerak secara politik massa, politik keagamaan. Ini mantannya dia. Kita nggak usah sebut ya. Dan gerakan itu sudah dilarang di Indonesia. Untuk paham kan maksudnya? Itu kelompok sudah dilarang di semua negara Islam, negara Muslim. Lah kalau Indonesia telat kita itu, berat telat. Tapi alhamdulillah masih. Cuma untuk kelompok Khawarij yang sekarang baju pengamal sunnah Nabi ini sudah telat untuk melarangnya. Dan memang mungkin sudah sunatullah. Maka ke depan teman-teman nggak ada namanya mereka itu surut. Nggak ada. Yang ada mereka telah menjadi. Antum pilih. Orang yang diam, setan bisu. Orang yang mundur, orang yang cuek, atau orang yang disebut ta'ifah. Yang ikut berjuang. Ya. Silakan dipilih. Ya. Semoga antum memilih menjadi ta'ifah. Ya. Ya, Allah nggak butuh kita kok, kita yang butuh Allah. Allah nggak memerlukan perjuangan kita yang butuh minhah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergerakan itu yang saya sebut tadi ya, Islam, iman, ihsan, harokahnya harus harokah kewalian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu babnya. Takut itu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Maka ilmu yang harus kita cari ilmu sudur. Ini ilmu sutur namanya nih. Ini ilmu sutur, tertulis. Ya, mereka ahli nanya di Al-Badr, ada nggak kitabnya? Emang kalau nggak ada di kitab, tapi ada di qalbu ulama, itu mana yang lebih tepat? Ya. Hikam kan kecil, cuma 200 quote. Tapi kenapa kemudian menjadi berjilid-jilid syarahnya? Karena ilmu bukan di kitab. Lalu saya syarah
Itu bisa 3 jam kan, dari jam 11:30 sampai jam 3 kita mensyarah. Padahal kalamnya cuma berapa. Ilmu di mana? Dan antum bisa paham kan? Berarti ilmu itu di kertas itu atau di kolbu guru? Kolbu guru. Tambang itu kolbu guru itu. Ya, tambang itu. Tambang nggak ada habis-habisnya, kecuali dia sombong, habis langsung. Tapi kalau dia berserah diri kepada Allah, Allah turunin terus. Nggak berhenti-berhenti itu. Jadi, Alkitab itu tidak hanya yang sudah dicetak. Kan Nabi Muhammad nggak pernah baca buku cetakan. Ada nggak? Ya, mana kitabnya? Nah, kecuali antum lagi debat sama orang adu-adu kitab, boleh. Ya. Kitab itu ada 2. Alkitab al-Qauli, ya, maktub fis sutur. Ada Alkitab yang bukan tertulis. Dia sir, pemahaman yang ada di kolbu. Ya, itulah yang disebut dengan ya kutub Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada kitab di kolbunya. Makanya diringkas, dikasih simbol-simbol nun wal qalami wa ma yasturun. Itu sebenarnya nun itu nama kitab di kolbu Rasul. Yasin itu nama kitab di kolbu Rasul. Gitu, ya. Bingung kan nama kitabnya begitu? Ntar Sidi Musa buat judul kitab. Nah, Kaf Haya Ain Shad. Isi bahar. Baik teman-teman, sudah jam 8 ya. Lebih kurang itu refleksi kita. Sebenarnya saya bawa buku Syekh Ahmad Khatib. Nanti silakan difoto oleh satu bagian bahwa dia bertawasul. Karena ada orang yang message saya dan mengatakan, kami orang Minang, dia nggak bawa Minang, punya imam Salafi, Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Gurunya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah. Ya, kurang ngopi deh. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi seorang mursyid Thariqat Khalwatiyah. Dia bertawassul kepada Nabi, Nabi sudah wafat. Dia bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Tapi memang punya kritik terhadap hukum adat di Sumatera Barat, di Minang. Hukum adat mengenai warisan. Ya, itu wajar aja. Ya. Lalu dia punya kritik terhadap thariqat selain thariqat dia. Kan boleh-boleh aja tuh. Dulu Imam Syafi'i, mazhab beliau, mengkritisi mazhab Muhammad bin Hasan Syaibani, gurunya sendiri. Abu Yusuf, gurunya sendiri. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berguru kepada mazhab Ahlur Ra'i setelah beliau matang dengan mazhab Malik. Lain dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Ahlur Ra'i dulu. Ketemu Imam Syafi'i, berubah menjadi Ahlul Sunnah, Ahlul Hadis. Ada Abu Thawr, ada Al-Karabisi, itu semua Ahlur Ra'i semua. Mereka bukan Ahlus Sunnah, tapi hafal sunnah. Jadi dulu yang disebut Ahlus Sunnah itu bukan orang yang hafal hadis, tapi manhaj pemikirannya. Kiasnya lebih banyak apa enggak? Kira-kira seperti itu. Ya, wah, ini panjang nih, jangan pendek-pendek aja. Masya Allah. Ini kegeraman juga sebetulnya. Sabar. Saya membaca bahwa pergerakan Khawarij yang dia sebutkan tadi, kebolehannya menyebutkan ya kalau boleh ya. Ini boleh sengaja. Iya, kita ini transparan aja. Khawarij terbiasa itu yang kelompok sebelah ini, kelompok sebelah yang memframing dirinya salah. Sebetulnya yang salah itu kita yang salah itu. Mereka ini adalah yang salafiyah. Itu menurut versi alumni Madinah 15 tahun sana. Dr. Mawardi Muhammad Saleh MH. Atiyah salafiyah mereka ini. Oh, dia sudah dianggap sesat. Iya, oleh kelompok sebelah. Ini menukilkan Islam mereka ini atau mudah salafiyah. Dia ngaku-ngaku salafi.
Maksudnya salaf itu kita ya. Enggak mesti kita kan gitu. Kemudian Anda lihat ya, perkembangan Khawarij yang kelompok sebelah aja deh itu sangat masif. Sangat masif. Baik meski pondok-pondok pesantren yang didirikannya, namanya ada Abu Hurairah, Syafi'i, Umar dan lain sebagainya ya. Abu Abdullah Donald Trump. Jadi pesantren Syafi'i namanya itu nggak ada menurut, itu salah satu ya kan. Kemudian kalau dilihat ya, itu daftar ustadz-ustadznya itu udah hampir 100 sekarang. Oh, lebih lah. Hampir. Lebih. Atau bisa lebih sekarang. Dia nama terus. Nama Ya, terus. polanya sama. Ya, kalau orang konveksi ya seperti Pak Yadi itu, Pak Sekjen, itu tahu polanya. Ya, dia polanya sama. Iya muhdas. Kullu muhdas bid'ah terlalah binar, itu aja terus kayak polanya. Terus yang aneh gini. Kita ini dalam masalah ini nggak bisa kayaknya saya sendiri. Jadi harus berjamaah lah. Ya iyalah. Mengakomodir ya maksudnya sumber daya manusia atau usaha kita lakukan supaya bisa bersatu pula biar ya. Aneh berjuang juga dengan makam yang pas-pasan atau banyak kurangnya ya kan. Misalnya barangkali di lingkungan, di tempat tinggal, bukan di majelis-majelis takziah gitu ya. Atau majelis Amitabha teman tadi bukannya Amitabha, ya Ikawa ya. Ikatan Keluarga Batu Tabah Jakarta dan sekitarnya di sana ada berjuang Pak Yadi gitu kan. Nah kemudian kita kegeraman gini ya karena dia menyerang kata beliau tadi memang benar sudah dengan terang-terangan ya sudah menyesatkan kita, membid'ahkan kita. Pokoknya Anda lihat itu setiap amalan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini disalahkan terus, disesatkan. Ya. Antum korban. Jadi Ana dan teman-teman yang di Ahlussunnah korban semua ya. Jadi kita arahnya juga bisa diam lagi apalagi itu ya kan. Jadi mungkin kita berjuang dengan makam kita masing-masing gitu kan. Punya ahli kitab seperti Musa, siapa mungkin yang kitab. Aneh mungkin kitabnya dikit ya, tapi biar kan kita ada gitu kan bahan-bahannya gitu. Dari itu kan kemudian dengan ya bagaimana caranya kita menyatukan ini. Taib. Terima kasih ya gitu. Menghilangkan kebesaran itu. Iya, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Cuma diputar dulu kan. Karena Donald Trump ini lain dari Trump yang mono. Bagaimana caranya biar kita nyatu? Nyatu tidak bisa. Yang ada cuma sama-sama bergerak. Gerak aja dengan apa yang kita bisa. Karena beberapa orang gengsi untuk disatukan. Ya. Jadi kita gerak aja. Di lapangan kita say hello aja. Ya malu. Kita buat jamaah kita sendiri. Dan kita terapkan kepada jamaah kita. Anda harus terbuka. Kita harus terbuka. Kalbu kita kebuka. Dan apakah saya bergerak sendiri? Kan enggak. Ada Sidi Musa. Dari awal ribat sudah ada rahmat ya. Rahmat tuh. Saya nggak gerak sendiri. Buat ribat aja saya nggak sendiri. Karpet yang antum pegang, yang antum dudukin, bukan saya berjuang sendiri. Itu ada orang yang ngasih. Jadi apa yang bisa dia buat, dia lakukan. Ini aja. Ini kalau ini enggak, ini aneh ya. Ada, semuanya kita buat apa yang kita bisa buat. Yang bisa vokal, ya berbicara dengan kefasihannya. Yang bisa hujah, main-mainilah hujah mereka kan. Jadi nggak usah kemudian galau. Kalau bahasa JT itu risau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya. Kan saya sudah sampaikan berkali-kali. Mereka mau makar, silakan. Allah khairul makirin. Makar Allah lebih baik. Masih khawatir? Hah? Mereka dananya banyak, nggak usah khawatir. Kita bersama sumber dana. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kok yakin sekali? Ya yakin kan nama dia kita sebut-sebut terus.
Nama Allah kita sebut-sebut terus. Di saat mereka membid'ahkan zikir menyebut nama Allah, kita pakai nama itu. Ya kan? Jadi teman-teman, gak usah galau, mulai aja. Nanti keberanian akan muncul. Ketulusan akan muncul. Gimana mau tulus korban gak ada? Harus korban dong, korban waktu, korban keluarga, korban duit, korban, semuanya harus korban. Kan mumpung belum ada korban nyawa. Antum sekarang korban yang bisa dikorbankan. Ntar kalau ada korban nyawa, takutnya gak kuat. Sekarang berhati-hati kita, merobek dikit nafsiah kita. Robek dikit duit kita, robek dikit waktu. Ke depan ya. Yang akhwat ini kan manja-manja nih, maaf ya. Suaminya dikit gak pulang, dia bakal katain. Gimana suaminya mau jadi berkorban? Ya, harusnya pisah. Ya. Sunnahnya orang berjuang itu ya berjarak ke suami istri. Nggak sempet lagi main-main. Ya, nggak sempet main-main. Udah jadi tradisi dah hidup tidur kurang, tidur nggak teratur. Yang teratur itu adalah semangatnya. Pergerakannya teratur. Dia sudah nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Udah nggak punya waktu dengan keluarganya. Kuat ya Atum? Ini baru ngomong yang sederhana nih, belum apa-apa ini. Antum ngasih duit ke sini, aneh ngasih mobil aneh untuk ribet. Gitu. Antum ngasih waktu sih nggak sedikit itu. Orang di sini ngasih ruko. Ruko ini berapa di sini? Kayak gitu kita berjuang semua. Bertahap lah ya. Jadi nggak ada namanya nggak berkorban. Ya sekarang latihan dulu korban waktu, kurangin waktu, kurangin tidur, kurangin, maka latihan zikir kan? Antum hebat zikir, itu baru zikir. Zikir kan untuk diri sendiri. Kalau orang berjuang, itu dia berkorban untuk Allah, bukan untuk dirinya. Beda loh. Tapi sebelum mantap ke sana, zikir dulu. Biar basicnya kuat. Biar batinnya tenang. Biar nggak lagi pergerakan masih nanya, apakah ini kebenaran? Pasti nanya di hati. Sekarang antum yang sudah belajar zikrullah, kolbunya tenang. Nanya, apakah ini kebenaran? Tinggal tanya ke kolbunya, kamu tenang nggak? Gitu. Kamu tenang nggak dengan zikir diberikan oleh Ar-Razi? Oleh gurunya Ar-Razi? Kalau tenang, ya, berarti gerakan ini diridhoi Allah. Karena kan ayat ngomong ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah kalbu damai. Sekarang kita praktekin. Jika ini sesuai dengan koridor ayat itu pasti kalbu tenang. Kalau nggak sesuai pasti tambah gelisah. Ya gitu aja. Dan saya merasakan ketenangan yang nggak ada batasnya. Kegelisahan tuh hilang aja itu. Sebelum ini saya masih gelisah, padahal udah punya megang sertifikat. Ijazah. Ternyata ketenangan bukan di sertifikat. Dapat sertifikat ijazah, itu baru kesenangan. Nafsiyah. Seneng kan diijazahin jadi mursyid sama orang? Seneng. Tapi tenang? Belum tentu. Tenang itu hanya dengan sumber ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum kira enak jadi mursyid? Enggak enak jadi mursyid. Ini dia jadi mursyid 2 hari. Ya. Mursyid baru. Kita ini kan di masjid itu mencari itu cluenya apa sih? Jangan Cluenya sederhana. Dia membid'ahkan, menyesatkan akidah mayoritas umat, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah. Membid'ahkan kelompok spiritual warisan Rasulullah, yaitu tasawuf sufi. Lalu membid'ahkan 4 mazhab. Tidak boleh taklid. Itu cluenya. Akidah dia apa?
uluhiyah, rububiyah, Asma sifat. bahkan sudah diganti hakimiyah. Kalau dia berasma sifat, ahli bid'ah. Tapi kalau dia sudah nyampe di hakimiyah, dia di dalamnya khawarij. Karena bagi dia tiada hukum, tiada negara, kecuali negara yang bersumber dengan pemahaman dia, Quran dan Sunnah. Karena menurut dia, Pancasila itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bagi kita enggak. Bagi kita, Pancasila itu disarikan dari kulhu, dari beberapa ayat. Bagi mereka enggak. Ini serius nanti nih. Gitu. Nanti mereka pakai buku-buku Syekh Muhammad Wahab, Saleh Fauzan, Albani, Ibnu Taimiyah, itu kisi-kisinya di sana. Utsaimin, bin Baz. Tapi kita punya guru kita pernah ngaji sama bin Baz loh. Cuma beliau pinter memilah mana yang diambil, mana yang nggak diambil. Karena sebelum ke sana udah mateng. Sekarang yang berangkat ke sono nggak mateng. Saya ketemu Pak Kiai Mustafa, terus kawan beliau Kiai Yayan ya di Yayan Sofyan yang di Bandung. Ya. Beliau sebelum berangkat sudah mateng ahli sunnah. Pulang-pulang nggak ada ngaruh tuh. Tapi semangat Wahabi itu kan keras. Oh, semangat disiplin kerasnya dapat dia. Gitu. Jadi gitu Bunda Butina ya. Kisi-kisinya tadi udah bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi wah itu Sidi Musa pegang. Aman. Ntar tinggal apalagi Donald Trump. Dia megang tuh. Tapi nama aneh ada di situ. Sudah punya daftarnya semua. Ya, ada daftar. Ya. Itu amalan untuk kolbu. Kalau nama Asmaul Husna atau Ismul Jalalah, Allah, Rahman, Rahim itu untuk kolbu. Kalau untuk Allah, untuk ruh itu nggak nyebut, dia memandang. Ruh itu tidak ada lagi zikirnya kecuali ihsan, memandang. Maka puncaknya kolbu, karena kolbu tidak bisa memandang, dia cukup merasa dipandang. Siapa yang memandang dia? Ya, ke kolbunya. Dan yang bisa bawa antum ke ruh cuma Al-Ghaus. Tugas aneh cuma nganterin antum ke kolbu. Masuk ke kolbu, tinggal jalan nanti ke Al-Ghaus. Ya. Nanti. Sabar, Dok. Datuk Arangkayo. Gimana, Pak? Oh ya, tawakul. Tentang tawakal. Kita ketika berangkat kerja ada diajarkan doa seperti tawakal. Namun ada juga sebuah statement atau sebuah nasihat yang jadi berdoalah baru tawakal. Sebenarnya esensi doa dengan tawakal itu hal yang jadi satu. Apa sebenarnya doa itu tercipta? Yang kedua, menjadi sebuah beban yang berat ketika kita mencoba bertawakal, ketika kita ada di lingkaran fundraising. Saya ini contohnya, kadang kita ngurusin anak-anak nanti ada di yayasan publik, kan kita biasanya dapat bantuan. Kena pandemi. Kita itu tawakalnya sudah berbeda ketika mau masuk tangga support. Biasanya kita ini pengennya tawakal, terserah nanti rezeki. Tapi di sisi yang lain kita enggak, biasanya kita transfer. Tapi kok enggak itu? Nah, ya betul itu. Ini manusiawi atau ada yang cacat di mata tawakal? Ya, ini bagi orang-orang yang punya yayasan, apalagi yayasannya yayasan merawat anak yatim, duafa, ini berat sekali. Atau sekolah-sekolah yang lebih banyak memberi sebenarnya untuk santri, murid daripada diberi. Ya, masa ada guru gajinya sebulan 400, 200, 50 ribu.
Itu masih ada loh. Itu guru digaji apa diludahin itu. Ya. Tapi dia nggak ngerasa begitu. Bagi dia, saya ingin memberi. Akhirnya si guru diberkahi. Itu ujian guru, digaji 400. Kalau ujiannya si pengurus yayasan apa? Dan masuk enggak? Itu manusiawi. Sangat manusiawi. Tapi kita harus bergerak ke, ya kalau itu terjadi harus kembali ruhnya dihidupkan. Ada sir yang seperti itu gitu ya. Ya. Kalau kita megang 10 anak, berarti kita sedang dititipkan 10 rezeki anak. Udah gitu aja programnya. Gak mungkin Allah ini sia-siain 10 anak. Pasti ada rezekinya. Kadang-kadang kita sudah berharap di A. Allah nggak mau. Di situ Allah sedang mengajarkan kamu kalau punya sir yang benar sirnya, gitu. Supaya kita nggak berserah ke orang itu. Maka kita kadang-kadang dibuat kecewa oleh orang itu. Maka ciri-ciri antum ini disayang sama Allah kalau antum bergerak di dunia-dunia seperti itu, bersyukurlah jika ada orang yang biasa ngasih terus nggak ngasih. Kenapa? Kalau kita nggak nyantol sama dia. Ya. Tapi ciri-ciri antum sudah jadi syirik khafi. Ketika setiap bulan bergantung kepada orang kaya. Bergantung. Kalau enggak, nelfon, aduh, udah goyang. Ngapain cari-cari kerjaan? Balikin aja anak orang itu. Ya. Kalau itu membuat kolbu kita gantung, ngapain nambah kerjaan? Balikin. Atau serahin kepada orang yang kolbunya kuat. Ya. Nah, tapi kalau itu terjadi terus, ya itu riadohnya antum. Riadohnya. Kolbunya gantung sama dia enggak gitu. Biasa itu. Ya. Jadi jangan keluar dari kerjaan dulu, terus aja. Ya. Kan belum tajrid. Ya. Tajridnya di kolbu. Tajrid di kolbu itu yakin bahwa Allah lah yang menghantarkan rezeki. Ini si Musa ini kan belum punya anak. Rezekinya berdua aja. Terus punya anak, rezekinya 3. Anaknya 4, rezekinya 6. Bapak ibunya. Tanya sama Bunda Tina. Benar kan, Bu? Faiz belum paham. Ya. Ali udah paham. Ali yang ada 2 Ali ini udah punya anak. Mereka udah paham. Ya. Makanya orang tua kami dulu ngomong, banyak habis, sedikit cukup. Itu beneran tuh. Banyak lifestyle antum nambah. Dikit, hati-hati. Ya syukurilah. Ya. Kalau nggak sanggup, ngadu kepada Allah. Ya. Siapa tahu dikuatkan Allah lagi. Berat. Ya. Saya bersyukur saya nggak nerusin pesantren yang di Bogor. Karena kalau ya mungkin udah ubanan semua kali. Mikirin fundraising. Nggak sempat dakwah. Baru mulai dakwah, langsung minta proposal. Kan dia capek. Saya nggak mau lah. Kalau mau ya, siapa yang mau bangun aja. Apalagi sekarang pesantren kita pesantren virtual ya nggak. Orang nggak nyari bangunan sekarang, nyari channel. Bener nggak? Nyari channel, pesantren channelia. Baik teman-teman, sudah 8:30. Semoga diberkahi, semoga sampai apa yang dimaksud dituju ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.